Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel Getaran Semesta. Kembali lagi bersama saya Teddy Aliansa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang buku Belajar Goblok untuk Sukses. Jadi buku ini saya terinspirasi dari teman-teman saya yang barangkali baru lulus sekolah SMA atau MA atau madrasah ya. Banyak teman-teman saya sekolah, tapi kebanyakan dari mereka 90%-nya adalah menjadi biasa-biasa saja, atau bahkan ada yang pengangguran, atau bahkan banyak di antara mereka yang bekerja atau diperbudak oleh orang lain. Ada yang diperbudak bekerja oleh orang Cina, sebetulnya bucin ya, budak Cina gitu kan. Kasihan ya. Jadi saya sangat miris sekali, dan banyak teman-teman saya juga, saudara-saudara kita juga, saudara-saudara saya juga yang diperbudak akan hal demikian. Dan saya tidak suka terhadap hal itu gitu. Kenapa saya tidak suka? Karena menyalahi fitrah manusia itu sendiri. Kita itu ditakdirkan bukan untuk seperti itu gitu. Bahkan kadang memang sih ada yang salah dalam sistem pendidikan kita yang memang harus diperbarui gitu. Kenapa? Kalau tidak diperbarui, Indonesia ini akan bobrok. Indonesia akan bobrok, dan itu pasti. Soalnya bisa dilihat dari sekarang aja. Di data-data pengangguran aja di Indonesia udah banyak banget gitu. Kemudian dilanjut lagi di masa yang akan mendatang, dan itu luar biasa gitu. Jadi teman-teman semua, saya akan membahas tentang manusia. Jadi apa sih itu manusia? Manusia pertama yang kita harus bahas itu dari bahasa Sanskerta, berasal dari kata manu atau mens, yang berarti manusia itu memiliki akal budi pekerti yang tinggi, yang bisa menguasai makhluk lain. Tuh. Jadi tujuan manusia aja dia bisa menguasai makhluk lain, bukan dia yang dikuasai oleh makhluk lain gitu. Artinya siapa sih yang bisa menguasai makhluk lain ini? Adalah mereka yang mampu mengenal dirinya. Bahkan di tasawuf itu berasal dari kata sufi, artinya kata mereka gini, faqad arafa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia pun akan mengenali Tuhannya. Nah, jadi orang yang mengenal dirinya dan dia akan mengenali Tuhannya, maka dia akan mengendalikan makhluk-makhluk lain. Itu rata-rata itu kebanyakan orang-orang yang besar, orang-orang yang spiritual tinggi. Itu biasanya itu mampu menguasai makhluk-makhluk lain tuh biasanya. Nah, kita akan lanjut di bab selanjutnya, yaitu bab 1 tentang tujuan manusia. Jadi teman-teman semua, sebelum kita diciptakan itu ada yang namanya proses penciptaan. Yang pertama ada proses yang secara azali, yang kedua ada proses secara alami. Azali itu kaitannya dengan Nabi Adam, Isa, dan yang diciptakan secara kun fayakun ya Allah. Kemudian yang kedua secara alami itu bisa dengan secara hubungan biologis. Atau apa sih hubungan biologis itu? Hubungan biologis itu adalah hubungan suami istri yang memang sudah terikat dengan pernikahan. Kalau belum, haram namanya. Nggak boleh itu. Terus kemudian kita akan bahas pertama, manusia pertama diciptakan itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Dulu ketika surga, malaikat, surga, neraka itu udah ada ya, cuma belum ada ditempati. Api sudah disiapkan, terus kebun-kebun yang rindang, tanah luas itu udah ada. Itu di dalam surga itu udah ada semuanya. Terus di sana Allah menciptakan dulu malaikat, terus ada jin, iblis dan sebagainya itu diciptakan. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya, kalau iblis itu diciptakan dari api gitu. Nah, kemudian Allah berkehendak lain karena mereka memiliki kemampuan yang terbatas, yaitu tidak memiliki akal pikiran. Maka Allah berkata pada malaikat dan iblis tadi, kata Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan Allah berkata kepada malaikat, hai malaikat, aku hendak membuat dan menciptakan satu makhluk yang terbuat dari tanah liat kering dan lumpur hitam, yang mana mereka ini akan kufungsikan sebagai khalifah. Kemudian kalau malaikat itu menolak, kenapa engkau ya Allah menciptakan makhluk lain padahal kami sudah memuji engkau, sedangkan kami sudah memuji engkau, bertasbih kepada engkau gitu. Terus kata Allah, bukankah aku lebih mengetahui dari apa yang kamu ketahui gitu. Nah, kemudian Adam ini diciptakan secara kun fayakun Allah, tiba-tiba langsung dan dia dimasukkan di mana apa? Dimasukkan ke dalam surga. Surga ini artinya apa? Tempat banyak kenikmatan, tempat banyak kebaikan, tempat banyak kemakmuran, tempat banyak cinta, kasih, sayang, kebahagiaan dan lain sebagainya. Tuh. Jadi tujuan manusia ini udah kelihatan dari zaman Nabi Adam, bahwa diciptakan untuk menguasai dunia, untuk memasuki surga, untuk menikmati kebahagiaan yang ada di surga, untuk menikmati buah-buahan, untuk merasakan apalagi di sana itu ya, binatang-binatang, keindahan-keindahan yang sangat indah, luar biasa banyaknya. Nah, jadi di sini bahwa
Tujuan kita telah jelas bahwa kita diciptakan itu untuk bahagia yang pertama. Kemudian singkat cerita, Adam dan Siti Hawa ini dikeluarkan dari surga. Kenapa dikeluarkan? Karena mereka ini dikeluarkan karena melakukan sebuah dosa. Apa dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Adalah memakan buah khuldi. Buah khuldi ini kesalahan mereka. Jadi kalau kita hidupnya, kalau kalian hidupnya itu banyak susah atau banyak gelisah, terus banyak kesempitan, barangkali ada dosa yang kita lakukan di masa lalu yang belum terhapus di masa sekarang gitu. Maka kalau kita merasa punya dosa, mengakui dosa kita, kata wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Nabi Adam turun itu kebingungan dia di bumi itu. Dia mau ngapain saya di sini? Kok saya hidup kayak gini? Terus dia yang tadinya di surga itu ngambil mangga tinggal makan aja, ketika di muka bumi malah dia harus tunggu matang dulu. Kan dulu tinggi-tinggi tuh harus nyerimpung dulu. Terus nyerimpung dulu dan sebagainya. Susah hidupnya. Kenapa dia susah? Karena perbuatan dosa yang dia lakukan tadi. Nah, terus untuk kita apa? Mungkin kalau kita hidupnya masih ada kurang bahagia, kurang tenang, kurang dalam damai, barangkali ada dosa kita yang masih tersimpan di dalam diri kita sendiri. Terus gimana? Harus menghilangkannya. Kita pertama harus menyadari akan dosa tersebut. Kemudian kalau sudah sadar, kata Allah, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ayo cepat-cepat mohon ampun sama Allah. Istighfar terhadap apa dosa-dosa yang kamu lakukan itu. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nanti ketika Allah sudah mengampuni kamu, di surat 11 ayat 52 itu juga ada. Ketika Allah sudah mengampuni kamu, wa yursilu alaikum midrara. Allah akan menurunkan air hujan yang lebat kepadamu. Air hujan yang lebat ini maknanya adalah sebuah rezeki, kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan. Karena tidak mungkin tidak mungkin tumbuh-tumbuhan itu dapat tumbuh tanpa adanya air. Gitu. Jadi hujan ini adalah sumber rezeki. Terus wa yumditkum bi amwal. Allah akan memberikan harta yang banyak kepadamu, wabani, dan anak-anakmu gitu. Anak di sini itu tidak berkaitan dengan anak kandung, tapi bisa anak didik, anak agama. Kalau di pesantren itu bisa anak. Allah akan membanyak anak-anakmu. Waja'alakum jannah waja'alakum anhara, dan Allah akan memberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kepadamu. Tuh. Terus Nabi Adam kebingungan tuh di muka bumi itu karena perbuatan yang dia lakukan. Kemudian dia berdoa, ya Allah, aku resapa. Kemudian kata Allah, wa qul nabitu min hajami'a, turunlah kamu semuanya, wa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'u hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nanti ketika engkau kebingungan di muka bumi ini, akan aku turunkan sebuah suhuf, namanya lembaran-lembaran yang akan menunjukkan kamu pada kebahagiaan, dan di situ kamu tidak ada rasa takut pada kamu dan tidak bersedih hati terhadap yang demikian. Nah, jadi teman-teman semua, dan dari situ di kitab itu dijelaskan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa wa ma illa liya'budun. Disimpulkan bahwa tujuan manusia diciptakan itu terdapat 3 hal. Yang pertama, dia sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah ini artinya dia pemimpin, dia pengurus, dia penjaga, dia pengayuh, dia melindungi, dia membuat, mengatur, dan lain sebagainya. Khalifah ini wakil daripada Allah itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah khalifah, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus beribadah. Maka kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan semuanya untuk beribadah kepada Aku. Untuk beribadah kepada Aku. Nah, itu ibadah. Ibadah ini akan melahirkan yang namanya keselamatan. Keselamatan ini baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Maka kita sering doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, sukseskan aku, selamatkan aku, baik selamat di dunia maupun selamat akhirat ya Allah. Caranya gimana? Tadi ngikutin surat 2 Al-Baqarah 38 tadi. Imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'al hudan. Hudan itu petunjuk. Huda. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ani hudal linas. Jadi petunjuk manusia. Ini buat kamu sukses, buat mudah urusan kamu, buat memperlancar urusan kamu dan lain sebagainya. Itulah hudan. Makna hudan itu adalah petunjuk untuk kemudahan, untuk kesuksesan, untuk meraih kebahagiaan. Itu namanya hudal linas gitu. Paham sampai sini? Itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.